berbicara bahwa negara itu harus bertuhan. Sampailah pada rumusan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Di dalam seluruh pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tadi. Jadi ketika dia dimasukkan bahasa-bahasa katakanlah seperti demokrasi ekonomi, itu ibarat memasukkan benda asing ke dalam sebuah tubuh. Nah, itu pasti menimbulkan reaksi yang tidak sehat. Jadi kita ingin kembalinya itu adalah sesuai dengan ruh ketika kita mau mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu yang ada dalam kesepakatan dari semua komponen bangsa yang ada pada saat itu. Jadi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh mereka, dan kita jangan sampai membuat bahasa undang-undang itu jadi kabur dan multitafsir. Tokoh berbicara bahwa negara itu harus bertuhan. Sampailah pada rumusan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di 22 Juni ada 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu juga sebenarnya sudah kompromi, sudah dialog, sudah selesai. Tapi pada 18 Agustus ada pencoretan, enggak ada masalah. Yang penting kita tetap bertuhan yang Maha Esa. Saya kira itu sebuah kompromi yang sangat luar biasa dalam membangun identitas bangsa. Nah, jadi kemudian coba lihat betapa sedihnya kita hari ini. Semua negara yang kalah, ya, seperti Turki, coba bayangkan, selama 100 tahun dia tidak boleh menggunakan sumber daya alamnya. Itu sejak 1923. 2025 ini baru selesai. Nah, kenapa di Indonesia sekarang ada undang-undang pemanfaatan kawasan itu sampai 100 tahun lebih? Ini kan penyimpangan, gitu. Ini contoh sebagai ilustrasi saja. Jadi saya ingin ajak kita bahwa kembalilah, ya, kita dialog yang sudah cukup panjang, apakah dengan cara amandemen kajian ilmuah. Saya merasa sangat yakin bahwa para pendiri Republik, mereka sudah melakukan kajian-kajian sangat luar biasa. Mereka membaca Das Kapital, mereka paham bagaimana liberalisme dan kapitalisme itu, sehingga dirumuskan bahasa yang betul-betul sesuai dengan nuansa Indonesia. Jadi saya ingatkan kembali kepada kita semua bahwa apa yang sudah dicanangkan para pendiri Republik dan apa yang ada pada semangat kita hari ini, tinggal kita minta. Mungkin di sini salah satu partai politik yang tegas-tegas mencantumkan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Gerindra. Ya. Kenapa kita tidak tuntut Gerindra untuk segera kembalikan Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 45? Nah ini. Dan yang kedua, sesuai apa yang disampaikan oleh Profesor TB tadi, banyak gerakan. Saya berharap tidak hanya selesai sampai di kampus Jayabaya, tapi UNAS juga perlu bikin, kampus-kampus lain juga perlu bikin untuk menggugat apa yang sudah disampaikan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, bahwa itu harus dikaji dan harus dibacakan di dalam sidang pleno, bukan dijadikan dokumentasi begitu saja. Saya kira ini sebagai sebuah catatan dari saya. Mudah-mudahan kita tidak berhenti untuk mempertanyakan itu kepada Ketua MPR dan Ketua DPR, bahkan Ketua DPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, subscribe, komen, dan share.